Syukur Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki minggu kedua di hari ke-8. Terasa nih. Kita bersyukur kepada Tuhan, semua itu oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sampai saat ini pun dan sampai selama-lamanya kita adalah pribadi-pribadi yang berbahagia. Kebahagiaan kita bukan terletak pada seberapa banyak materi yang kita miliki, seberapa tinggi pangkat kita dan titel kita, tetapi kebahagiaan kita terletak pada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berpegang teguh kepada nama. Saya lihat Bapak Ibu, kehadiran kita saat pagi hari ini sudah bertambah di minggu dibanding dengan minggu yang lalu. Saya juga melihat keluarga-keluarga yang pulang kampung pas tahun baru sudah bersama-sama dengan kita. Dan tentunya juga doa dan harapan kita buat saudara-saudara kita yang belum bersama-sama dengan kita, mereka juga ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan, sehingga di hari-hari kemudian kita bisa bertemu. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana tahun baru. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Sekali lagi, Yesaya 43 ayat 18 sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Semua kali mas. Itu baru sih. Warang dapur deh. Ngarep beri daya rokan. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Semangat teman, semangat ini wajib kita. Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantah. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca di dalam bahasa Batak. Unang bepay motingot hamu akan namasan najul jala unang bepikiri hamu akan narubi idama bainokku mana baru nungapola bertubur nuai tung sota daun puna mai tomodo tahe bahinokku madalan di halamonan akka batanai di tano bakal. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lazimnya, umumnya di awal tahun seperti ini, di tahun baru seperti ini, tentunya kita punya banyak pengharapan, banyak hal-hal yang baru yang akan terjadi, banyak hal-hal yang baru yang mau kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, baik itu pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengharapkan sesuatu hal yang baru di dalam hidup kita ini. Kalau ada usaha kita, minimal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di usaha kita itu ada tambah yang baru yang mau kita perjualbelikan. Lapakmu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin minimal tambah 1 meter persegi. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga mengharapkan berkat-berkat baru di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya begitu banyak
hal-hal yang baru yang kita mau raih, hal-hal yang baru yang kita impikan di dalam kehidupan kita. Bahkan juga mungkin saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, atau juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga merindukan hal-hal yang baru dari segi perbuatan, dari segi tingkah laku kita. Ada hal-hal yang baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya coba kita kembali lagi mengingat beberapa hari yang terjadi di belakang kita. Ketika sudah berada di titik hari pertama, yaitu di tahun yang baru itu. Ketika kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kumpul bersama-sama dengan saudara kita, apakah itu hanya suami dan istri ditambah dengan anak-anaknya, atau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar daripada keluarga tersebut. Perhatikan baik-baik saudaraku, dan ingat kembali, di situ pun saudaraku, dari segi perilaku, dari segi tingkah laku, diucapkan juga, disampaikan juga harapannya ada perubahan di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Haleluya. Seringkali kita dengarkan, kami aku mau umatnya sehat, masa dia mau berubah di tahun yang baru. Seberlari manian sobon hari-hari yang salwi, seperti hari-hari yang lalu. Demikian juga hendaknya tingkah laku saya, perbuatan saya itu berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, si ibu juga tidak kalah. Kalau si Papa mengatakan dia mau berubah di tahun yang baru, maka juga si ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus punya harapan yang baru juga di dalam dirinya, secara khusus mengenai sifat-sifatnya, mengenai tingkah lakunya. Doakan saya, Amang Nisbutet, doakan saya anak-anakku, supaya mama juga berubah di tahun yang baru ini. Maka demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak, semua keluarga-keluarga menyampaikan, semua keluarga-keluarga punya harapan, punya doa supaya hidup mereka, pola tingkah laku mereka terjadi hal-hal yang baru. Puji Tuhan. Itu hal-hal yang baru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada salahnya saudaraku, bahkan itu hal-hal yang baru yang kecil, bahkan juga yang besar-besar, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang salah. Ya, kalau Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mengharapkan motor yang baru di tahun ini, itu bukan sesuatu yang salah. Puji Tuhan. Kalau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mengharapkan mobil baru di tahun ini, itu bukan sesuatu hal yang salah. Puji Tuhan. Haleluya. Asal Bapak Ibu tidak mengharapkan bolu-bolu dia tahun istri baru mah, suami baru mah, nanti anggoi dong. Yang boy tidak bisa Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada istilah dilengserkan. Kalau pejabat boleh dilengserkan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau pacar boleh dilengserkan, tetapi yang namanya istri, yang namanya suami, tidak ada istilah seperti itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Umat nisi bute ngaso nabi kembang neku bere tu kiri dan tu kanan ngadi kedati wong atani Tuhan ibe jadi lekser kono pun nama ho. Ndak ada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Oh Bapak nisi bute ngaso nabi bere kono so menuju ibe. Molo tiki pertama kita menikah, tiki baru kita jauh, so digagah nama ho. Alai bere Bapak nisi bute. Padahal jangkok do pilita satahun rumah tangga. Jangan uberi kegagahan ini. Berderet ke uberi koserahan nama. Pelan-pelan berjalan. Kesambil musik batu-batu. Batu pesong bentuknya anak. Nah sampai di titik itu pun saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa berkata, oh engkau akan saya ganti menjadi yang baru. Karena ini tahun yang baru, maka itu akan saya ganti. Tidak bisa Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang lain bisa engkau impikan hal-hal yang baru. Dan juga sebenarnya Tuhan
kita juga merindukan hal-hal yang baru yang terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Lihat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Allah menginginkan yang baru di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sesuatu yang baru berarti belum pernah ada Bapak Ibu. Sesuatu yang baru berarti belum pernah kita rasakan, belum pernah dinikmati, belum pernah dilihat, belum pernah didengar oleh bangsa Israel. Ada begitu banyak perkara-perkara ajaib yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, berarti bukan perkara-perkara yang sudah pernah Tuhan lakukan lagi, itu diulang oleh Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang baru yang mau Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Puji Tuhan. Dan demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau saat pagi hari ini Tuhan berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, kalau Tuhan katakan, aku mau membuat sesuatu hal yang baru di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Coba perhatikan Bapak Ibu, coba ingat-ingat kembali apa hal-hal yang belum pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Berarti itulah yang sedang Tuhan siapkan di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Belum pernah engkau lihat, belum pernah engkau dengar, belum pernah engkau nikmati, belum pernah engkau rasakan. Itulah hal-hal yang baru yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan saja hanya berkat-berkat yang disiapkan oleh Tuhan, hal-hal yang baru tersebut, tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga merindukan kita mempunyai hati yang baru, mempunyai hidup yang baru. Puji Tuhan. Yang tadinya kita kenal senang gosip, semakin digosok semakin seru, semakin asyik. Lawi badan muncul, berbus. Lawi badan muncul, berbus. Lawi badan besar, berbus. Bisa diaminan orang berbus. Allah ini kau baru dan adombe. Weh, selamat tinggal bosi. Puji Tuhan. Haleluya. Ada hal-hal yang baru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa berkat-berkat Tuhan juga selalu baru di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang basi, berkat yang lama bagi kita Bapak Ibu. Dan coba kita sama-sama buka Alkitab kita. Keluaran 16 ayat 4 dan 21. Coba silakan satu baca, satu orang. Keluaran 16 ayat 4 dan 21. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudara mengerti apa yang mau dipesankan oleh Tuhan di sini. Tuhan berjanji Tuhan akan kirimkan berkatnya kepada bangsa Israel. Dalam hal ini mana? Roti. Ya. Tetapi itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dipungut secara berlebihan, sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu Tuhan kirimkan setiap pagi. Setiap pagi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada bangsa Israel yang coba mengambil berkat ini berlebihan. Artinya ada sisanya Bapak Ibu.
maka apa yang sudah mereka kumpulkan itu, yang sudah mereka bawa ke rumahnya itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu dikatakan tidak akan bertahan. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Itu tidak akan bertahan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berganti lagi hari, lalu Tuhan mengirimkan lagi berkat yang baru, puji Tuhan, roti yang baru, puji Tuhan. Hari demi hari juga begitu. Dikatakan Tuhan selama 40 tahun. Kuasa mau nanya deh, coba pikir mencerita secara logika, secara hasil mau. Mulu ada sudah berkat di saat, mulu gue yang ditabung apa sendirikan itu butuh yang bukan. Kita pikir loh 10 tahun naik kehidupan kita, betul? Dan coba bayangkan Bapak Ibu, gak usah jauh-jauh. Ketika terjadi pesta Bapak Ibu, kalau ada makanan, mulu-mulunya langsung dipikir orang kaya yang pernah di Jawa. Dan orang kaya yang pernah di Jawa, mungkin rotok dongna. Wah, dong kita rotok dongna. Aduh, gue yang aku juga harap di Jawa. Nah, harusnya kan seperti itu. Ketika Tuhan memberikan manna tersebut, ketika Tuhan memberikan roti tersebut, harusnya bangsa Israel dipikirkan hari esok. Siapa tahu Tuhan hanya tinggal janji. Siapa tahu itu tidak benar. Seharusnya kan berpikir seperti itu. Minimal 3 hari lah. Tetapi Tuhan katakan tidak cukup pada hari itu juga. Karena apa? Karena Tuhan akan kirimkan lagi baginya, puji Tuhan. Artinya ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan kepada bangsa itu. Jangan pikir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pernah habis stok. Haleluya. Tuhan tidak pernah habis stok. Di surga ada begitu banyak berkat, dan berkat itu selalu baru, puji Tuhan. Itu yang dikirimkan oleh Tuhan kepada bangsa ini, sehingga mereka setiap paginya harus ambil. Katakan oleh firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada lebih, itu nggak bisa berfungsi lagi, itu nggak bisa dimakan lagi oleh bangsa Israel. Dan ini juga paralel dengan apa yang dituliskan di dalam doa Bapa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Puasa yang dituliskan di doa Bapa kami. Leom pasu-pasu Tuhari sedikit kami bangun. Tetapi berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Karena apa? Berkat baru sedang menanti, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen. Berkat baru sedang menanti, sedang antri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Edang orang di kompensinan antri. Edang orang pada macet antri jolma. Tetapi juga berkat Tuhan sedang antri. Nah, itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Selalu baru yang dipersiapkan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Tidak ada berkat yang lama. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ratapan pasal yang 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan seperti ini. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Selalu baru setiap pagi. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau berkat Tuhan selalu baru, Tuhan membuat hal-hal yang baru. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Kalau berkat Tuhan selalu baru, membuat hal-hal yang baru bagi umat-umatnya, apa artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Berarti ada jaminan yang sudah Tuhan taruh. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sekali lagi engkau enggak usah takut menjalani hari-hari hidup. Biarlah orang mengatakan, biarlah para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi. Resesi global akan terjadi. Biarlah orang lain berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mau katakan saudaraku, ada jaminan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan kepada setiap anak-anak yang puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu punya rencana hal-hal yang baru di tahun yang baru ini, di tahun ini, maka Tuhan lebih lagi punya hal-hal yang baru di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah bagaimana kita meraih hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada dua hal yang perlu kita lihat, dua hal yang harus kita perhatikan supaya hal-hal yang baru yang ada di dalam kehidupan kita itu, saudaraku, terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus melupakan apa yang terjadi di belakang kita, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita harus melupakan apa yang sudah terjadi di belakang kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa itu yang hal-hal yang terjadi di belakang kita, Bapak Ibu, atau di tahun-tahun yang lalu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Tentunya begitu banyak, saudaraku, kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu jangan kita ingat-ingat lagi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atau saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perilaku kita yang sudah berlalu, yang sudah kita katakan tadi. Itu rabana dong ede mandok nanti khusus namun ede wakaina bukan maam inangi geleku ede kamu juga biar ngapain nanti sampai suara nggak tahu namanya itu ede kamu juga kau. Artinya Bapak Ibu, itu jangan hanya sekedar lagu, ya kan? Itu yang diharapkan oleh lagu tersebut. Jangan ingat-ingat lagi Bapak Ibu, kamu Bapak jangan ingat-ingat lagi kelapa untuk mabuk-mabukan. Anak-anak muda jangan ingat lagi narkoba, jangan ingat lagi minuman-minuman keras. Jangan salah itu, ayo rasa itu. Lain orang ni, dia. Ada mai pun na. Boleh ikut tutup solikan berperkara pun kan. Dan dan mai pun na. Itu gato. Ada musik secara diam-diam kan itu waktu. Aslinya tidak dia bisa piano. Ada yang kita karina. Tahu ni bukti na. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Yang memang itulah siasat iblis, Bapak Ibu. Sawat itu, akhirnya jadi. Ada hal-hal yang baru yang mau kita raih di dalam kehidupan kita ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk meraih itu ternyata bukan sesuatu hal yang gampang. Firman Tuhan katakan, jangan ingat-ingat lagi apa yang terjadi di hari-hari yang sudah lalu itu. Betapa banyak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita selalu terikat dengan hal-hal yang sudah berlalu itu, Bapak Ibu. Dalam terjemahan lain, Bapak Ibu, kalau dikatakan tadi di situ ayat yang ke-18 itu, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan don't cling. Berarti itu sesuatu hal yang melekat. Jangan melekat. Akan
tahu persis apa artinya melekat. Kalau pacarnya tidak menelpon dia 1 jam, 2 jam sudah gelisah. Ini kenapa ini pacar saya ini? Biasanya dia telepon sekali sejam. Tidak ada. Gimana ya dia kok nggak saya lihat nih? Biasanya dia sudah di situ duduk. Tetapi hari ini enggak. Ada kegelisahan di dalam diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan suami istri dan juga anak-anak. Kehidupan suami istri itu kan harus melekat. Hati mereka berdua juga harus melekat. Kalau misalnya si istri terluka, si suami terluka, maka yang pasangannya juga harus merasakan itu yang namanya melekat. Tetapi kalau tidak ada perasaan apa-apa, berarti Bapak Ibu tidak ada yang namanya melekat tadi. Aduh, di masalah di sini, tahu di sini, masuk di sini. Nah, Tuhan katakan, hati kita jangan melekat lagi ke hal-hal tersebut. Jadi bukan sekedar tidak mengingat-ingat Bapak Ibu, tetapi juga tidak melekat lagi, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Jangan melekat kepada kekecewaan tersebut. Ketika engkau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus masih melekat dengan hal-hal itu, kehidupan yang lama itu Bapak Ibu, maka hal-hal yang baru yang mau dipersiapkan oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan, jangan pernah itu bisa terjadi di dalam kehidupan. Ada kegoncangan di dalam diri, bahkan juga mungkin ada trauma, ada kegagalan di dalam diri. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang punya trauma masa lalu, yang dia ingat itu terus, itu sudah melekat terus, maka ketika dia melangkah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilangkahkan oleh kakinya tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang mau dia raih tersebut. Dia trauma akan kegagalan. Dia jatuhkan lamaran ke sana. Selalu gagal dan gagal terus. Itu dia ingat-ingat terus Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya dia trauma. Dan trauma itu selalu dipendam, nggak diselesaikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu sudah terpatri, sudah melekat di dalam dirinya, dan dia tidak mau lepas dari situ. Akhirnya dia masuk kepada putus asa. Saya sudah jatuhkan lamaran kemana-mana. Cukuplah itu sampai di sini. Saya tidak mau lagi menjatuhkan lamaran kemana-mana. Putus asa Bapak Ibu Saudara. Kegagalan demi kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kita juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di tahun yang baru itu kita mau melepaskan itu semua, puji Tuhan. Haleluya. Sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku meninggalkan apa yang ada di belakangku dan berlari kepada tujuan. Berarti tahun ini kita mau menatap ke depan, puji Tuhan. Jangan berpaling lagi seperti istri siapa? Istri si Lot. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ ayat yang ke-19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Melihat bangsa Israel diajak oleh Tuhan, lihat
Kalau di terjemahan lain, bukan hanya sekedar melihat, tetapi memperhatikan. Saudara boleh datang ke tempat ini, saudara boleh datang berada di ruangan ini. Saudara lihat samping kiri kanan, saudara lihat samping belakang, tapi belum tentu memperhatikan. Kalau saudara sudah masuk dalam memperhatikan, itu sesuatu hal yang luar biasa. Perhatikan, lihat berkat-berkat Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Lihat, aku akan membuat sesuatu hal yang baru, yang belum pernah kalian lihat, yang belum pernah kalian rasakan, yang belum pernah dengar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita cek kembali kebenaran firman Tuhan, ada begitu banyak penekanan kata lihat di dalam Alkitab. Keluaran 14 ayat 13 dikatakan seperti ini, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Oh Bapak Ibu, seberapa banyak kita sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Oh, haleluya. 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 Musa mengingatkan bangsa itu, lihat keselamatan yang dari Tuhan. Siapa tahu jemaat itu, siapa tahu bangsa Israel belum melihat. Bersama-sama dengan Musa, sahabat dalam donasinya. Uralai taimot Tuhan tidak memperdayakan ditiki peristiwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Murid berpencar semua. Ada yang pulang kampung ke Emmaus. Dan tiba Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi entah mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam percakapan mereka ini, sekali lagi mereka bercakap-cakap Bapak Ibu. Dan nomor si padodoan 2 murid 50 meter di jolo, Yesus memilih turi-turi. Ini bercakap-cakap bersama-sama. Kalau dalam satu perjalanan Bapak Ibu dikatakan mereka bercakap-cakap, pasti berderetan seperti ini. Murid-murid ada 2 orang ditambah dengan Tuhan Yesus, berarti ada 3 orang. Dan tidak mungkin mereka satu baris. Satu lagi di depan, di tengah, lalu di belakang, lalu mereka bercakap-cakap. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi mereka pasti berderet-deret Bapak Ibu. Sama seperti ini, jalan. Karena bercakap-cakap. Tetapi lihat, murid-murid ini tidak mengenal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba perhatikan sampai sejauh ini dalam perjalanan kehidupan. Apakah engkau sudah melihat perkara-perkara ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan? Kalau engkau sudah melihat perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu, maka engkau pun akan setia datang kepada Dia, puji Tuhan. Lihat. Lalu dikatakan juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia. Berapa banyak manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini yang belum melihat anak domba Allah yang mampu menghapus dosa dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat. Diperlu bagikan ini nama Mere. Mere kata perkara-perkara ajaib yang sudah dikerjakan Tuhan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah studimu, di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah rumah tanggamu. Lihat. Tuhan juga katakan di dalam Wahyu yang pasal yang ketiga ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Adakah engkau melihat Tuhan saat ini sedang mengetuk pintu hatimu? Puji Tuhan. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kedua hal ini, kita melupakan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita masa lalu, melupakan masa lalu kita, dan melihat perbuatan-perbuatan Allah, karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka hal-hal yang baru, yang sudah dipersiapkan, yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan yang akan diberikan oleh Tuhan, itu akan terjadi di dalam kehidupanmu pribadi, lepas pribadi, terjadi di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga. Amin, dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mempersiapkan segala hal-hal yang baru di dalam kehidupan. Mari kita sama-sama